Makanya ketika calon pejabat publik itu harus clear, betul-betul clear dari permasalahan apapun masalahnya. Itu tadi sebabnya. Kalau masih ada kader partai yang mendapatkan bisa dikatakan terlibat kasus, itu jangan sampailah dimunculkan. Nah, kalau menjadi fungsional nggak ada masalah. Kalau menjadi DPR misalnya, itu kan juga jadi masalah. Karena apa? Ketika menjabat ada DPR terus terlibat kasus atau dijerat hukuman, ya partai sendiri yang tercoreng. Tetapi ketika menjadi fungsional itu kan tidak menjadi sorotan publik, karena jabatan fungsional kan nggak ada, bisa dikatakan nggak ada dampak lah ketika terjerat kasus. Karena ya itu tadi kan tidak begitu tersorot, ya hanya sebatas pemberitaan, tapi itu kan orangnya mana, jabatannya apa, itu kan nggak menjadi sorotan publik. Garis terdepan yang selalu publik. Makanya meskipun citraan, jadi partai itu mengajukan seorang calon pemimpin itu kan karena visi dan misi. Bagaimana mengembangkan partai, bagaimana memajukan daerah yang akan dipimpin, seperti itu dengan visi dan misinya partai dan lain sebagainya. Ya jelas kan seperti itu. Nah kalau yang memimpin itu tadi udah punya kasus, arogan, ya tunggu tanggal mainnya. Oh, rakyat itu yang punya kedaulatan kok. Rakyat kok akan ditindas, rakyat kok akan diintimidasi, rakyat kok akan diatur. Ya nggak bisa. Ngatur rakyat itu bisa, tapi gini loh. Mengatur rakyat itu ketika banyaknya aspirasi itu mana yang prioritaskan, itu namanya mengatur rakyat. Karena apa? Keterbatasan anggaran. Bukan mengatur rakyat tuh kamu tuh siapa, saya itu yang punya kuasa. Enggak, yang punya kuasa tetap rakyat. Pejabat itu nggak punya kuasa. Pejabat itu hanya sebuah kuli atau karyawan yang digaji, difasilitasi, diberikan fasilitas oleh keringat dari hasil keringat rakyat. Nggak ada, karena 82,4% ya itu dihasilkan dari keringat rakyat. Sedangkan BUMN kita itu hanya menyumbang sekitar 3% atau berapa. Nah, terus yang lainnya itu masih keringat rakyat juga bisa dikatakan. Lah kok pada sewenang-wenang menjadi pemimpin? Kalau orang itu punya otak, ya otaknya itu mampu untuk berpikir. Saya itu mendapatkan fasilitas ini atas keringat rakyat. Saya mendapatkan gaji seperti ini atas keringat rakyat. Saya mendapatkan makan enak dan pakaian bagus ini atas keringat rakyat. Saya harus menghormati itu rakyat. Saya harus tunduk kepada itu rakyat. Itu seharusnya dipikir oleh para pejabat. Karena negara demokrasi itu seperti itu. Beda dengan monarki. Kalau monarki kekayaan seluruhnya itu kekayaan kerajaan. Pejabat-pejabat digaji oleh kerajaan atas dasar kekayaan negara tersebut. Atau upeti-upeti yang dipungut dari rakyat. Itu ya masuk akal. Demokrasi kok mau dibikin kerajaan kayak upeti. Iku upeti iki kan. Upeti. Ewan, upeti saya. Upeti disampaikan dulu. Makanya para pendahulu bangsa itu paham betul karakteristik bangsa Indonesia, penduduk atau bangsa Indonesia. Kenapa dibuat demokrasi? Karena kita tuh berbeda-beda.
mempunyai pendapat masing-masing. Lah dari pendapat masing-masing itulah nantinya disatukan dalam demokrasi. dalam demokrasi. Suara terbanyak. Jangan sampai ada pertikaian dan lain sebagainya. Dibuatlah otonomi daerah dan lain sebagainya, karena setiap daerah itu mempunyai kewenangan tersendiri untuk memajukan daerahnya masing-masing. Punya potensi berbeda. Iya, punya potensi beda-beda. Tapi kenapa orang itu nggak pernah berpikir Sampai ke untuk situ. ke sana gitu loh? Kenapa orang-orang itu selalu berpikir ketika punya jabatan tuh seolah-olah Aku udah saya harus dihormati, saya harus, lah itu kekeliruan itu kan karena apa? Karena kebodohan rakyat sendiri. Rakyat itu selalu sendikodawo dengan pejabat, rakyat itu selalu hormat dengan pejabat. Itu kan sistem feodal dalam sistem pemerintahan monarki. Kenapa harus dibawa terus sampai sistem demokrasi? Rakyat itu yang punya kuasa kok. Kalau ada pejabat mau lewat, ada rakyat yang berjalan kaki, itu harusnya menghormati. Bukan langsung diserempet atau langsung bablas dan lain sebagainya. Itu orang nggak punya otak. Nggak pernah berpikir kalau yang bayar dia tuh orang-orang yang itu tadi, yang hidup di sengsara itu tadi. Makanya dulu pernah ada ajakan nepalkan itu ya karena misalnya rasa masyarakat, hati masyarakat terhadap kelakuan para pejabat. itu. Sekarang bayangkan fasilitas mobil, ya, fasilitas rumah, dinas dan lain Komunikasi, sebagainya. listrik, rumah tangga, Iya. beras, Iya, semua dapat. bahkan tunjangan hari pensiun, Bayangkan seumur hidup sak matine. itu bagi DPR. Iya DPR. Yang eksekutif ya. Yang eksekutif juga kan PNS, pensiun nih. Seandainya pensiun, kewenangannya. Yang jelas itu kalau saya itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak selalu menyanjung pejabat. Titik. Buatlah pejabat itu menghormati rakyat. Jangan selalu rakyat menghormati pejabat, itu bodoh. Bodoh. Selama rakyat itu selalu menghormati pejabat, ya, pejabat itu akan selalu arogan. Pejabat itu akan selalu sewenang-wenang. Ya, kalau perlu ketika ada jam kerja, ya, ada pejabat atau ASN atau dan lain sebagainya itu di luar kantor, ya, itu ditegur, ditanyai surat tugasnya kalau perlu. Karena jam kantor mereka harus kerja. Sama halnya ketika kita punya tukang batu, jam kerja kok malah di warung loh. Emang gak kerja? Kerja Pak lari ngopi sih. Ya rugi siapa? Kita tuh yang gaji. Loh. Jadi kita tuh gak perlu membuat gambaran yang aneh-aneh, gak perlu. Uang negara dan nggak perlu. Uang negara itu kan pembodoh atau sebenarnya Rakyat. agar rakyat itu tidak merasa memiliki. Istilahnya. Padahal itu uang rakyat. Kita beli HP, kenapa pajak? Pajaknya mahal HP. Ya, Mas. Kita beli sepeda motor, pajaknya mahal. Itu yang lupa di situ. Enggak perlu dicerdaskan. Nah iya, itu kan orang-orang Perlu nggak kontrol. pernah paham. Pahamnya rakyat kecil, rakyat awam itu, Duit negara ada. uang itu yang dipahami ya ketika bayar pajak itu hanya pajak bumi bangunan dan pajak sepeda motor. Titik. Yang lain-lain Ketika ada jual beli kena pajak itu juga bingung. dan pasti ada tentu. Iya, Mahal. dia nggak paham itu. Pahamnya dia tuh uang negara dari mana negara dapat uang? Penghasil bumi yang kita miliki, kekayaan alam yang kita miliki pada digarong orang-orang itu kok. Kita terus yang dikais, kita terus yang diperas untuk membayar pajak kok. Tapi kita nggak pernah menyadari itu. Inilah
saatnya kita untuk, makanya ada riset tadi, riset Indonesia itu, ini yang dinamakan risetnya itu tadi. Kita kembali ke awal yang namanya demokrasi itu seperti apa. Jadi rakyat, sikap rakyat itu harus seperti apa, pejabat itu harus seperti apa. Bukan terus kita menghabisi orang-orang, itu nggak bisa itu. Riset itu dalam arti kita memberikan edukasi kepada rakyat bahwa uang yang dipakai oleh mereka adalah hasil dari keringat kita. Mereka harus tunduk pada kita, jangan sampai rakyat yang harus tunduk kepada pejabat. Intinya seperti itu. Jadi ketika ada tagar yang mengatakan riset Indonesia, itu tadi dalam artian membangkitkan kecerdasan masyarakat agar tumbuh rasa memiliki bahwa kamu adalah pelayan kami, kamu adalah butuh kami, kamu adalah pesuruh. Makanya orang-orang yang bodoh itu selalu menyanjung pejabat, menyanjung pemimpin, karena mereka tuh orang bodoh, nggak pernah berpikir. Lah orang-orang yang tidak tahu apa-apa hanya ikut, karena itu teman saya harus bela. Nggak tahu karepnya, melu doang. Makanya meskipun pendidikan saat ini itu bisa dikatakan sudah sesuai dengan target, tetapi itu tadi pendidikan itu tidak pernah mendidik seorang murid untuk memahami apa itu demokrasi, tidak pernah memahami apa itu kedudukan atau hierarki, itu nggak pernah memahami. Mereka hanya diberikan hafalan, itu terus. Makanya anak-anak lulusan SMA, bahkan mohon maaf yang sarjana sekalipun, itu banyak yang pola pikirnya emosional, karena nggak pernah paham sistem ketatanegaraan yang seharusnya itu ditanamkan dari awal agar itu tadi. Kalau kita tidak merasa memiliki, kalau kita tidak merasa harus, dalam tanda konteks, kalau saya menjadi pejabat saya harus seperti ini karena sistemnya seperti ini. Kalau saya menjadi pengusaha saya harus seperti ini karena sistemnya seperti ini. Itu apa pernah ditanamkan kepada anak-anak? Enggak pernah. Makanya anak-anak yang sekolah maupun yang menjadi sarjana itu kesulitan untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Seharusnya yang namanya sarjana itu dulu, kalau pemikiran saya, sarjana itu adalah seorang yang udah jenius, bisa dikatakan mampu mencetuskan sesuatu, itu sarjana. Jadi karena itu sudah sekolah tinggi ya, kalau dulu kan institut kan sekolah tinggi, sekolahnya tinggi, bisa dikatakan sekolah tinggi. Tetapi kesulitan mencari kerja, kan lucu. Kalau sudah sekolah tinggi itu ya jangan mencari kerja, tetapi membuatlah lapangan pekerjaan untuk yang lulusan SMA, untuk yang lulusan SMP, untuk yang lulusan SD, agar tercipta lapangan pekerjaan. Bukan setelah menjadi lulus sarjana mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, kan lucu negara ini. Gimana? Iya. Sekolah tinggi loh ya. Tinggi menciptakan peluang-peluang. Lah, seharusnya kan menciptakan peluang pekerjaan. Kalau anak-anak SMP, anak-anak SMA itu tidak mampu melakukan peluang pekerjaan atau tidak mampu menciptakan peluang pekerjaan, wajar. Karena sekolahnya hanya sekolah tingkat pertama, sekolah tingkat atas. Tetapi kalau sekolah tinggi, keluar sekolah, bawa map, datang ke
kantor-kantor datang ke perusahaan-perusahaan melamar pekerjaan, itu kan bodoh namanya. Iya. Yang seharusnya harus mampu membuat lapangan pekerjaan, justru malah mengemis pekerjaan. Ya, jangan kaget kalau pengangguran semakin banyak. Karena pola pikir mereka itu ketika saya nanti mendapatkan gelar sarjana, saya mudah untuk mencari pekerjaan. Saya bisa diterima di Sana sini. pemerintahan, instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Udah selesai gitu. Nah kalau seperti itu, berarti kita itu diajarkan untuk menjadi buruh dan menjadi pelayan. Yang kenyataannya ora gelem melayani. Nah. Setelah jadi jabatan ya. Oh aku paling top pilihan seleksi nomor 1 ya. Kerja di mana Mas di kantor ini? Wah, Bangga. keren. Pajak Kerja di mana Mas? Ngaret di rumah. Jangan kok ngaret. hasilnya piro. Dinane piro. Ini Aku 10 juta sesasi. Lah. Kerja apa Mas? Melihara kambing. Kerja Mas tani. Nanam apa Mas? Sayur-sayuran dan lain sebagainya. Ketika orang bertani, punya lahan. Kalau nggak punya lahan, jadi sarjana, misalkan saya jadi sarjana pertanian, saya nggak punya lahan, otomatis saya paham caranya saya bisa memiliki lahan itu seperti apa. Toh negara itu menyediakan. Ya, apakah konglomerat yang mendapatkan HGB, HGU itu ya gunaan. lah iya toh. Itu kan sama juga seperti itu toh. Iya. Itu ada tuh di aturan itu ada tuh ketika kita mau berwirausaha tetapi kita tidak punya lahan itu kita bisa mengajukan. Tanah negara banyak kok yang nganggur. Seperti tanah perhutani atau lain. Ada aturannya ya. Ada aturan. Ya sesuai dengan aturan.